Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku semua, alhamdulillah, pagi hari keempat bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan taklim kita, yaitu kajian kitab Asrarus Shalah. Semoga kita dapat keberkahan dari keistiqomahan ini. Sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita berkirim Fatihah teruntuk guru-guru kita tercinta yang telah membimbing kita, kepada leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita, ahli waris kita, sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita. Wabil khusus musannaf kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Terima kasih. Kemarin kita sudah mengkaji tentang fadilatul jamaah, juga fadilatul sujud. Nah, ini melanjutkan, yaitu fadilatul sajdatit tilawah, keutamaan sujud tilawah. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang di situ ketika kita mendengar ayat itu kita disunahkan untuk segera melaksanakan sujud tilawah, atau kalau tidak memungkinkan kita membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Jadi itu berlaku ketika di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau di dalam sholat ada imam membaca ayat sujud tilawah, ayat tilawah, lah itu kita di tengah-tengah sholat, misalnya dalam keadaan berdiri, kita sujud dulu, kemudian berdiri lagi melanjutkan ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a nalikane maca sapa ibnu adama, sapa anak putune Adam, as-sajdata ing ayat sajadah, fasajada mongko sujud sapa bani Adam, i'tizala mongko nyingkreh sapa as-syaitanu setan, waya beka halin nangis sapa setan, waya kulu lan ngucap setan, ya wailah, aduh kerusakan temen ingsun, aduh cilaka ingsun. Setan ini hada utawi ayat hada utawi iki iku bisujudi, iki wong bisujudi kelawan padha nglakoni sujud. Fasajada mongko sujud sebab hada, falahu mongko kedue hada, tapi kedue iki mang al jannatu wong, al jannatu utawi swarga. Wa umirtu lan den perintah ingsun setan maksudnya, ana ya ingsun bisujudi kelawan nglakoni sujud, fa asaitu mongko duraka sapa ingsun, fali mongko kedue ingsun annaru utawi neraka. Akhraja ngetokake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim min hadisin Abi Hurairah
saking hadis saking Abi Hurairah. Jadi Rasulullah bersabda bahwa ketika anak Adam membaca ayat sajdah, maka anak Adam itu disuruh untuk segera bersujud. Nah, ketika anak Adam, ketika manusia mendengar membaca sajdah kemudian bersujud, nah itu i'tizala, maka setan akan menyingkir darinya, menyingkir dari menggoda anak Adam saat itu. Setan menyingkir darinya kemudian sambil menangis. Setan itu ya menangis. Jadi setan menyingkir karena merasa gagal menggoda anak Adam ketika membaca ayat sajdah kemudian bersujud. Nah, ini menangis sambil berucap, "Cilaka aku, ciloko aku." Rusak tenan, nah, rusak. Ada bis sujudi utawi ayat iki lho. Ayat-ayat sujud iki apa ketika wong-wong do nglakoni sujud iki aku rusak. Lah wong sing orang-orang yang mau bersujud, nah ini akan mendapatkan balasan surga. Sungguhnya aku dulu itu diperintah untuk melakukan sujud kepada Nabi Adam, tapi aku membangkang. Maka bagi aku dihadiahi neraka, dikeluarkan dari surga. Ini cerita dalam proses penciptaan Nabi Adam waktu masih di zaman di surga dulu. Jadi sebab diperintah iblis, setan, diperintah atau Azazil bersujud kepada Nabi Adam, diperintah Allah, dia merasa lebih baik, terus durhaka kepada Allah, maka menjadikan setan ini tidak berhak menempati surga, alias terlempar ke neraka. Hadis ini yang mengeluarkan Imam Muslim dari hadisnya Abi Hurairah. Makanya kisah perseteruan antara manusia dan iblis, manusia dan syaitan, ini sudah terjadi mulai zaman azali, zaman awal muawal manusia diciptakan. Sudah terjadi konflik, dan konflik ini akan selalu ada sampai hari kiamat. Makanya kita itu harus benar-benar menjaga hati kita, menjaga diri kita, jangan sampai kita itu tertipu, terbujuk rayu dengan tipuan-tipuan dari setan. Kita harus mengaji, mengenal apa itu bisikan setan, apa itulah, supaya kita bisa terbebas dari terjebur ke dalam neraka dengan tipu daya oleh setan tersebut. Wayurwiyalan dan riwayatake an Ali bin Abdillah, saking Ali ibni Abdillah ibnu Abbas, anahu setune Ali bin Abdillah bin Abbas, karena ono sinten Ali bin Abi Abdillah bin Abbas, yasjudu iku sujud sapa Ali bin Abdillah fi kulli yaumin, dalam setiap hari, alfa sajdatin, dengan kelawan 1000 sujud. Wakanu lan ana sapa kaum iku
yasummunahu ngarani atau njuluki sapa kaum hu ing Ali as-sajad ing gelar as-sajad atau maknanya orang-orang yang bersujud. Wa yurwalan den riwayatake anna Umar saat temene Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu muga-muga ridane Allah sinten Allah anhu saking Umar bin Abdul Aziz kana iku ana sinten Umar la yasjudu iku ora sujud sapa Umar illa ala turabin angin ing atase lemah, bersujud kepada di atas tanah. Wa kana lan ana sapa Umar wa kana lan ana sapa Yusuf ibni Asbat yaqulu iku ngucap sinten Yusuf ya maksaros sabab golongane cah-cah nom anak-anak muda badiru padha ngekake padha badiru ngekake sira kabeh ing amal loro bisihati kelawan keadaan menyegerakan kita untuk selalu beramal bisihati yang dalam keadaan waktu sehat qoblal marodi sadurunge keadaan waktu sakit. Fama bagia monggo ora tetep ahadun sapa wong siji ahsada kang luweh hasud ahsada ingsun hu luweh iri sapa ingsun hu ing ahad illa rajulun angin maring wong yutimmu kang nyempurnaake sapa rajul ruku'ahu ing ruku'e rajul wa sujudahu lan sujude rajul. Waqad hayyalalan teman-teman berimajinasi baini ing dalam antarane ingsun wa baina dzalika lan antarane mengkono-mengkono kumang rajul ini sahabat Ali bin Abdullah bin Abbas. Beliau ini sahabat yang istimewa, diriwayatkan beliau itu sehari itu bersujud kepada Allah itu sebanyak 1000 sujudan. Wah, ini ahli sholat ini. Sehingga beliau mendapat gelar as-sajad. Kawan-kawannya memberi gelar as-sajad. Diriwayatkan juga dari bahwa sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an beliau ini senantiasa bersujud. Beliau itu senantiasa bersujud di atas tanah, sering melakukan sujud langsung di atas tanah. Ini para sahabat dan para tabi'in luar biasa ini. Wa kana Yusuf bin Asbat, sahabat Yusuf bin yaqulu pernah berkata, wahai para pemuda, kita itu disuruh wahai para pemuda, laksanakanlah ibadah sebanyak-banyaknya ketika dalam keadaan masih sehat, masih kuat, sebelum sampai pada masa sakit, sebelum sampai pada masa renta, tua. Tidak ada seseorang pun yang membuat aku iri kepadanya kecuali lelaki, orang-orang yang menyempurnakan sujud dan rukuknya, senantiasa menyempurnakan sholat, terutama gerakan rukuk dan sujudnya. Jadi yang diiri, yang dibikin, yang membuat iri Yusuf bin Asbat.
dan beliau senantiasa mengangankan selalu bersama orang-orang pemuda-pemuda yang selalu menyempurnakan, berada bersama berada di lingkungan orang-orang yang senantiasa menyempurnakan rukuk dan sujud ini. Karena apa ini? Ini fungsinya kita berada pada lingkungan yang baik. Kalau kita berada pada lingkungan orang-orang yang ahli sujud, ahli rukuk, ahli kebaikan, nah ini otomatis bisa memotivasi kita untuk senantiasa mengikuti amaliyah-amaliyah yang baik ini, menjadi ahli ibadah. Waqala Sa'id bin Jabir, berkata Sa'id bin Jabir, ma'asa ora aring ingsun ala sayin ing atase suwiji minat dunya dari hal dunia, illa ala sujud, kecuali yang membuat aku nyaman ini adalah ketika bersujud. Sahabat Sa'id bin Jabir ini merasa aku ini dalam urusan dunia ini yang membuat aku nyaman adalah ketika bersujud. Makanya istimewanya sujud. Sujud itu kita itu merendah serendah-rendahnya, kepala kita yang kita banggakan, kecerdasan kita yang kita banggakan, indah mata kita, yang kita banggakan, mulut kita yang kita banggakan, semua orang itu tergambar pada kepalanya. Nah itu ketika yang dibanggakan itu adalah sosok kepala, ketika bersujud di hadapan Allah, kepala itu disejajarkan, disamaratakan dengan tanah, melebihi tingginya tempat keluaran kotoran kita, yaitu pada pinggang kita, pada bokong kita, pada kemaluan kita. Nah, ini ketika bersujud, karena di hadapan Allah itu tidak ada yang patut kita banggakan. Makanya beliau sahabat Sa'id bin Jabir ini merasa tidak tenang dalam segala hal di dunia, kecuali hanya ketenangan itu bisa diperoleh ketika sedang sujud. Wa qala Uqbah bin Muslim, ma min hisolatin fil abdi, ora saking pekerti fil abdi di dalam dalam kawula, ahabbu kang luweh dicintai ilallahi maring Allah azza wa jalla, min rajulin dari saking wong lanang, yuhibbu kang den cintai, yang yuhibbu kang den cintai sapa rajul liqa Allah azza wa jalla, ketika berjumpa Allah azza wa jalla. Wa ma min saatin, lan ora saking sesaat al abdu, wa ma min saatil abdi, lan ora ana sesaatnya seorang hamba fiha ing dalam saat aqrabu luweh dekat ilallah azza wa jalla minhu saking abad haitsu yahirru, ketika keadaan jungkel atau meringkuk sapa abad sajidan hale wong sing sujud. Jadi ini sahabat Uqbah bin Muslim, ini sahabat atau tabi'in ya, sahabat Uqbah bin Muslim. Nah, ini tidak ada perilaku seorang hamba yang lebih dicintai Allah azza wa jalla kecuali seorang lelaki yang sangat mencintai ketika bertemu Allah. Apa itu? Yaitu tidak ada sesaat bagi seorang hamba yang lebih dekat kepada Allah
melainkan ketika seseorang itu sedang merunduk di hadapan Allah dengan bersujud. Istimewanya sujud, tidak ada yang lebih istimewa kecuali ketika sedang sujud. Wa qala dawuh sinten Abu Hurairah radhiyallahu an, aqrabu luweh parek, aqrabu maluweh parek-pareke perkara yakunu ana al abdu sapa kawula illallah maring Allah azza wa jalla idza sajada nalikane sujud sapa abet. Faksiru monggo ngekehno sira kabeh addu'a ing donga inda dalika ketika bersujud. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ini menyatakan bahwa lebih dekat-dekatnya hamba dengan Tuhan, dengan Allah, lebih dekat. Nah, ini ketika hamba ini sedang bersujud. Maka ketika kita bersujud itu, ini loh, berdoalah di hatimu, memintalah kepada Allah ketika sedang bersujud. Maka apapun masalahmu, bersujudlah. Apa tujuanmu, apa kesibukanmu, apa tujuanmu yang belum tercapai, hal yang paling mudahnya kita menggapai hal tersebut dengan cara kita mendekat atau bersujud kepada Allah. Karena ini perilaku yang paling dekat, ibadah yang paling dekat kita dengan Allah ketika kita bersujud. Kita bisa berbisik-bisik mesra dengan Allah lewat keinginan-keinginan kita, connect batin kita dengan Allah ketika dalam keadaan sujud. Maka ini adalah sujud ini adalah sebuah momen, sebuah peristiwa yang paling mengharukan kita di hadapan Allah. Tengah malam kita terbangun, kita bersujud, mengadukan semua masalah kita kepada yang maha dekat dengan kita, yaitu Allah. Ini yang membuat setan itu Azazil itu yang terlempar dari surga dengan pangkat yang luar biasa ketika itu. Dia termasuk golongan muqarrabin, malaikat-malaikat utama, sampai terlempar dari posisi yang super istimewa ini, kemudian terlempar ke neraka. Ini adalah sebab orang yang dia tidak mau bersujud. Maka sudah sepatutnya kita sebagai anak cucu Adam ini mengenang peristiwa itu dengan cara supaya kita itu mentaati aturan-aturan Allah untuk senantiasa bersujud di hadapan Allah. Ya, cukup sekian. Fadilatul Khusyu', besok kita lanjutkan membahas tentang Fadilatul Khusyu'. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan, itu murni dari kebodohan kami. Apabila ada kebenaran, itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.